Sritinon langning pamyat busana maneka warna renggeng kencana retna pro Reneka Jalma, barang miring kang Reneka Jalma seperti ini. Ini kan janjane kan nek dimamatkan wajahnya kayak wajah manusia tapi agak beda dikit karena ini namanya aja gambar miring. Makanya tangannya enggak kanan kiri tapi depan belakang. Tapi ada kalanya tangan depan ini menjadi tangan kanan, tapi pada saat-saat tertentu yang tangan belakang ini bisa jadi tangan depan dan kemudian sebaliknya. Sebenarnya wayang itu ekspresi jiwa dari dalangnya untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada para penontonnya. Karena di dalam pewayangan itu kan ada pertunjukan mengandung 3 hal, tontonan, tuntunan, dan tatanan. Tontonan kan mawa tuntunan lan uga tatanan, tidak hanya sekedar hiburan, tapi ternyata di sana itu banyak muatan-muatan yang tersirat yang bagi para penonton yang jeli, yang peka hatinya tanpa terasa akan terhipnotis dan akan merubah karakter. Contohnya ini saya justru dulu ini melihat Arjuna tokohnya kan gini ya, bungkuk gini apa, ndungkluk. Nah, saya setiap hari itu kalau jalan itu ndungkluk gini biar saya tuh akan biar seperti Arjuna tanpa saya terasa. Sampai sekarang saya tuh orangnya bungkuk itu karena dulu pengen meniru ini tokoh yang dungkluk ini, tapi akhirnya saya terbawa bungkuk. Saya tuh saking senengnya pada waktu kecil itu ini, karena mau beli wayang itu nggak punya uang. Ini saya gambarkan sebagai Setyaki ya, ini Setyaki, ini Udawa. Nah, ini seperti ini, jadi perannya gini. Nah, di mana non sewu setiap ada gundul ini. Rambut boleh sama, tapi hati siapa yang tahu. Artinya setiap orang itu punya karakter beda-beda, dan setiap personal satu dan yang lain tidak mungkin sama. Sekalipun kembar pun pasti ada bedanya. Nah, itu tak ubahnya yang terjadi dalam tokoh pewayangan. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan dari tokoh yang saya pegang ini. Ini adalah tokoh Arjuna. Dia sangat patuh dengan orang tua, dengan saudaranya sangat hormat, dengan siapapun hormat, tapi dia begitu tersentuh. Itu lain nek wong nganti senggol kulite. Itu wah nek ibarate kewan ki nggugah macan turu. Jadi ini kejamnya luar biasa. Trah ngiri sarangan itu kejam. Alus ning kejam. Meneng ning janjane cengkiling gitu loh. Kemudian kita masuki dari tokoh paling kiri ini. Ini Rahwana nih. Ini Raja Ngalengka-Diraja, ini tokoh yang antagonis. Wah, sombongnya sak jagat tidak ada yang mengalahkan. Sombong, arogan, tidak mau diatur, sukanya ngatur semuanya yang ada di dunia, tidak mau dikalahkan, tapi dia kalah dengan Anoman. Nanti ada sebelah kiri saya. Ini tidak patut untuk dicontoh. Ini tokoh yang antagonis yang sama sekali sangat disengiti, tapi dia punya ketimbangan sebenarnya. Semuanya ketimbangan. Dia waktu nggarwa Sinta itu selama sekian tahun tidak pernah disentuh. Yai Jagat Dewa Bathara miturut tembang rawat-rawat mbok bakul sinambi wong. Ini meskipun sudah saya elek-elek wong iki iso ana apike, sak apepe wong ana eleke. Kemudian ini tokoh ini belakang saya ini Anoman, ini Resi Mayangkara, ya ini musuhnya si itu Dasamuka. Anoman ini. Anoman ini yang tinggal di Kendali Soto. Kemudian yang belakang sendiri ini yang luar biasa, ini tokoh Semar Badranaya yang mau saya sampaikan ini adalah Pamomong Wijiratu Tanah Jawi. Ini kelihatannya Amit Sewu bentuknya kayak gini, tapi ini sebenarnya Dewa Mangejawantah Bathara Ismaya. Jadi Bathara Ismaya nyamar jadi manusia, tapi manusianya yang Amit Sewu bentuknya blegedwek uga gini. Bentuknya diarani lanang ora, wadon ora, makanya samar. Nek wong lanang kok ana susune ya ta, nek wong wadon kok kaya wong lanang ning ini apa ada kuncungan,
nek wong lanang kok ana wetenge blenduk kaya wong meteng. Nah ini adalah Ki Lurah Semar Bodornoyo mertigati encek emang dempok dempul dul kaloran. Langening pamyat busana maneka warna renggeng kencana retna bro bandera layu kumitir sindrang beberapa macam karakter yang ada dalam pertunjukan itu sebenarnya itu kan salah satu cara Ki Dalang menyajikan kepada para penonton supaya memilih. Nah, arep milih sing ndi, nek sing tokoh yang baik itu seperti itu, tokoh yang antagonis seperti itu, dan endingnya seperti itu, silakan pilih. Jadi kalau menurut saya wewayangan wong urip itu gegambaran kehidupan yang dituangkan dalam sebuah pagelaran pertunjukan wayang kulit. Lalu bagaimana dengan lelakon si seseorang tadi? Lelakon seseorang itu ya seperti saya sampaikan di depan, kadang sudah ada di lakon-lakon khusus, misalnya seperti Surat Mojo Maling misalnya, ada atau lakon si itu alap-alap seperti Kanti, kan banyak tuh. Pada kenyataannya di dalam kehidupan ini si A punya anak putri si B, ya, si B ini sudah punya cinta tersembunyi di balik layar, tapi orang tuanya menjodohkan yang kepada pilihan orang tuanya. Akan tetapi si wanita tersebut sudah punya idaman lain dan dia digondol. Banyak tau kawin lari di bawah si cintanya. Jadi intinya wewayangane ngarep itu kegambaran kehidupan yang tertuangkan dalam sebuah pertunjukan di pagelaran dari awal hingga akhir. Mau tidak mau menyadari atau tidak sadari harus sadar bahwa dalang itu sangat erat dengan hubungannya atau katanya dengan dua alam, ya alam sing katon, alam sing alus. Artinya apa? Seorang dalang itu dituntut maju tuh, nek menurut saya sendiri loh, untuk saya sendiri loh, bukan untuk siapa-siapa. Tetap saya senang sekali karena apa? Dituntut bisa merangkul atau serawung bukan hanya di jagat singkaton tapi jagat sing halus. Karena apa? Pada saat pagelaran wayang itu yang sebenarnya yang nonton kan bukan hanya sing katon disawang atau kasar meto, tapi sing ora ketok disawang nganggo moto layar itu banyak sekali. Jadi kita harus punya punya ilmu atau keterampilan kawruh tentang itu. Setidaknya itu misal bisa berhubungan, bisa serawung, itu harus mengakui, menghargai dan ngenggoni pasrawungan dengan alam itu. Misalnya itu ya, ini kisah nyata banyak sekali. Gong yang besar itu ditabuh ramune ming donge mak sururu ming orang tidak ada gemanya. Jadi ternyata apa? Itu ada orang yang bisa melihat alusannya, ternyata itu ono wong tuwa sing nunggu. Lah setelah dia obong-obongke nganggo menyan, nah ternyata itu terus hilang, terus bisa muni gonge song syung. Nah, itu mah percaya, saya tetap percaya, dan yang tidak percaya ya monggo. Kemudian ada lagi gong itu yang ini kejadian-kejadian unik ya. Gong itu tidak mau ditumpake pickup, nggak mau dibarengke dengan gamelan ya, tapi kudu dipikul. Itu arah pikul tekan gone ramuni. itu ada. Kemudian kejadian unik dalam perdalangan yang bagi saya itu termasuk ya menarik bagi saya. Itu danyang, perdanyangan yang tempat kita tinggal, atau perdanyangan yang dimana kita akan mayang di situ, kita harus serawung, artinya harus dikulonuni. Itu sing yang secara batin nenggone dhewe budaya. Yo
pamitan nenggone lar mayang juga kula nuwun supaya terjadi sinkronisasi. Jadi intinya kita itu kudu srawung alam lahir lan alam batin. Seperti kayak dalangnya Suwardi Kadis kita itu kan pernah juga ditangkap oleh barang halus, maksudnya bangsanya halus. Mitur konon ceritanya mertamu istilahnya ya bae gampang rembuk nanggap wayang, terus ngenai danane wis ning ngarep. Setelah diadakan survei lokasi mendekati hari H, ternyata itu orang tersebut sudah tidak ada atau Arya sudah meninggal, jadi tetap mayang di tempat tersebut. Secara nalar kalau hanya kulit ini, ya waktu itu yang diceritakan adalah panah itu jemparing. Hanya ini kan kulit tadi ya. Ini kok menurut cerita dari sumber yang bisa dipercaya itu bisa lepas dari gendewonya, katakan dari gendewonya itu lepas malah bisa nancap di pohon. Itu benar-benar dari sumber yang bisa dipercaya. Itu ya, kan saya meskipun waktu itu nggak lihat, belum tahu secara langsung, tapi sangat mempercayai karena ada keterlibatan makhluk yang tidak kelihatan. Kemudian ada bahkan wayang kok pagelarannya digelar kok bisa Gathotkaca kok bisa terbang sampai ke pohon randu. Itu kan sudah tidak masuk akal lagi, tapi itu ya kenyataan meskipun saya tidak lihat sangat meyakini akan kebenarannya. Karena apa? Makhluk yang tidak kelihatan itu pasti ikut ada di situ dan kita harus ngerawungi. Artinya kita harus ya kudu namanya serawung itu ya istilahnya ya ngerangkul, tidak nantang apalagi lancang, tidak lancang apalagi nantang, nanti akan ngefek ke kita sendiri. Kemudian satu hal yang sangat perlu kalau bagi saya sendiri, ini utamanya untuk diri saya sendiri, pagelaran pertunjukan seorang dalang itu bukan semata-mata hanya pertunjukan mencari profit, itu bukan, tapi sing terbaik itu ada simbiosis mutualisme. Seorang dalang ditanggap pada suatu tempat, itu yang dikatakan sukses itu satu, kalau menurut saya loh, pagelarannya sukses dari awal hingga akhir, gayeng regeng, iso memberikan kepuasan bagi yang melihat. Kemudian bagi yang penanggap itu juga berkenan, lega-lega, merasa puas hatinya. Yang terakhir, nah itu ya, yang terakhir tadi itu setelah pagelaran itu selesai itu kita lihat biasnya, kira-kira ada efek positif yang signifikan nggak, itu juga tolak ukur. Misalnya setelah pagelaran di suatu tempat, masyarakat itu sing mau ora rukun dadi rukun, jadi ayam-ayam sedo gayeng bersambut sinamatan. Kemudian bagi yang berdagang, dagangannya saya laris, apalagi pada saat pertunjukan itu iso didelok Mas, nek oleh dalang ki keterima itu dilalai sing dodol ki laris ludes, jadi murah kapi gitu. Kemudian setelah selesai pagelaran, hari berikutnya lagi wilayah tersebut tuh ayam-ayam toto titi tentrem, kemudian sing do tetanen iso hasil, iso murah kapi, iso netes. Seperti itu ukuran parameter yang saya ketahui. Itu termasuk suka saya mempelajari perdagangan, termasuk unik-uniknya di situ itu.